Yang nomor 1 dan 2 itu masih motivasi eksternal ya, karena mendapatkan imbalan dan hukuman. Jadi kalau imbalan dan hukuman tidak ada, bisa jadi kita tidak melakukan itu. Atau yang ketiga, nah yang ketiga ini yang sudah motivasi dari intrinsik dari dalam diri kita, meskipun digaji, meskipun tidak, meskipun dapat hukuman atau tidak, meskipun dapat penghargaan atau tidak, kita tetap akan melakukannya karena itu sebuah bentuk penghargaan kita terhadap diri kita sendiri. Tanpa sampai. Ya. Pak Furi tadi menyatakan restitusi itu apa? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi nanti endingnya adalah restitusi. Tadi sudah dari budaya positif, disiplin positif, kemudian nilai kebajikan universal. Ada 3 hal yang mempengaruhi seseorang motivasi dalam melakukan sesuatu, sehingga nanti kita akan mengarah ke hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman, penghargaan sudah sering kita dapati, tapi restitusi itu masih belum banyak yang mempraktekkan. Harapannya melihat kondisi pelajar yang saat ini, kita itu menerapkan di restitusi, di mana nanti anak mempunyai motivasi sendiri untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka. Dan tugas kita sebagai guru adalah menciptakan kondisi tersebut sehingga mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka dan mereka diterima kembali. Ketika melakukan kesalahan itu diterima kembali dalam komunitas mereka dalam kondisi pribadi yang lebih kuat. Lanjut aja Pak. Nah, ini restitusi ya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak boleh memaksa anak untuk melakukan perbaikan untuk dirinya sendiri, tetapi kita bisa menciptakan kondisi agar mereka mau memperbaiki kesalahan yang mereka buat. Dan yang terakhir adalah restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ya, jadi nanti ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Mungkin di tiap hukuman dan konsekuensi. Ini Bapak Ibu, ada hukuman dan penghargaan, hukuman atau konsekuensi. Di slide sebelumnya ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi dia paham dulu. Kalau saya tidak sholat, kalau saya tidak memakai seragam berapa kali, maka konsekuensinya apa? Sebenarnya dia paham. Tetapi kalau hukuman itu tiba-tiba diberikan secara mendadak oleh guru, meskipun itu belum ada di peraturannya kalau kita kenalnya seperti itu. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Hukuman itu sering menimbulkan trauma, sering menimbulkan sakit hati. Sedangkan konsekuensi itu tidak nyaman bagi murid tapi untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat contoh nomor 1, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi. Bisa dibaca enggak? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kalau dalam kondisi kemarin corona, barangkali ini adalah konsekuensi ya. Ini konsekuensi karena memang sudah ada peraturan harus memakai masker. Selanjutnya
Mohon maaf nanti kalau saya menyampaikannya kurang jelas karena masih harus membaca terus terang, karena kami juga masih belajar dalam tahap belajar, tetapi sudah harus menyampaikan materi kepada teman-teman yang namanya diseminasi atau pengibasan. Jadi ini salah satu tugas kami sebagai CGP untuk bisa mengibaskan semampu kami. Dan ini sebetulnya materi yang sangat banyak, materi yang sangat panjang. Harusnya satu materi tadi itu 1 hari. Jadi yang pertama Buluru itu 1 hari, kemudian 1 hari, harusnya sudah 2 hari. Harusnya 6 hari berturut-turut. Tetapi ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, kita sampaikan apa yang kita sudah ketahui, kita sampaikan ke teman-teman, dan jika nanti dibutuhkan diskusi yang panjang mungkin bisa di lain waktu, dan nanti kalau diskusinya pendek mungkin nanti masih bisa kita laksanakan bersama. Baik Bapak Ibu, saya meneruskan gamenya Buluru tadi. Tadi kan sudah berjuang-juangan ya. Ada yang jadi A, ada yang jadi B. Saya mohon masih melanjutkan dengan orang yang sama. Saya hitung sampai 3 sudah harus berhadapan-hadapan dengan orang yang sama. Oke, saya minta tangannya seperti mau bersalah, tapi tidak kena ya, tidak kena. Ini toh, ini. Oke. Ya, duduk di sebelah kanan berarti saya jadikan itu kelompok A. Kalau yang sebelah kiri yang B. Kanannya berarti kanan, kanan. Oke, kalau yang kiri berarti yang B. Kanan itu genap, kiri itu ganjil. Oke, karena saya guru matematika maka saya mau ngetes penjumlahan Bapak Ibu. Tenang, maksimal 10 aja ya. Maksimal 10. Kalau jumlahnya nanti genap berarti yang genap nangkap yang ganjil. Yang kanan nangkap tangannya yang kiri. Yang kiri jangan tapi kalau saya jumlahnya ganjil berarti yang kiri yang menangkap yang kanan, yang genap berarti tangannya otomatis taruh. Jumlahnya misalnya 1 ditambah 1 berarti 2. Yang genap yang genap, yang B berarti ditarik. Siap? Oke. Kayak salaman dulu. Oke. Siap, konsentrasi. 3 ditambah dengan 5.
2 ditambah 3. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Karena jatah saya 15 menit, tetapi sudah kurang 10 menit untuk Zoom, berarti saya tidak sampai saja. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bu Nur ada 6 ya, yang 2 sudah disampaikan. Kemudian saya menyampaikan 2 submateri. Yang pertama tentang keyakinan kelas. Ya. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Tadi sudah disinggung oleh dulu. Yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, kemudian negara